Pada topik kelima, yaitu kita akan mempelajari tentang konsep jaringan. Pembahasan konsep jaringan terdiri dari komponen dan jenis jaringan, protokol standar, perangkat jaringan, dan kabel jaringan. Komponen dan jenis jaringan. Secara umum, ada 3 jenis kelompok ikon jaringan. Yang pertama, ikon perangkat perantara. Yang kedua, ikon media penghubung. Yang ketiga adalah ikon perangkat host, di mana perangkat perantara terdiri dari switch, router, access point, wireless router, dan modem. Sementara media penghubung terdiri dari LAN, WAN, wireless, maupun cloud. Sementara perangkat terdiri dari desktop komputer, laptop komputer, server, tablet, smartphone, IP printer, IP kamera, IP phone, scanner. Kita masuk pada deskripsi dan topologi jaringan. Yang pertama itu adalah PAN, Private Area Network, umumnya menggunakan Bluetooth untuk menghubungkan mouse, keyboard, ponsel, dan tablet. Biasanya PAN itu terdiri paling banyak 7 perangkat. Kemudian ada LAN, Local Area Network, jaringan kabel yang terdiri dari switch dan perangkat jaringan di area geografis yang terbatas. Berikutnya ada VLAN atau Virtual LAN, meluas melampaui LAN tradisional dan mengelompokkan pengguna berdasarkan batas yang ditetapkan secara administratif, seperti departemen ataupun lantai. Ada WLAN atau wireless LAN, menghubungkan beberapa perangkat nirkabel dan menggunakan access point. Ada wireless mesh network, di mana wireless mesh network menghubungkan beberapa titik akses nirkabel bersama untuk memperluas jaringan nirkabel. Jadi wireless mesh network sudah tidak menggunakan kabel, melainkan semua terhubung menggunakan wireless. Ada yang disebut dengan MAN, Metropolitan Area Network, sebuah jaringan yang dibatasi oleh kota. Sementara WAN, Wide Area Network, jaringan yang dibatasi area geografis yang luas. Dan juga VPN, Virtual Private Network. VPN, Virtual Private Network, di mana metode ini menghubungkan jaringan luas menjadi seolah-olah jaringan lokal. Sejarah singkat teknologi koneksi, pertama kali akses telepon, telepon analog menggunakan modem untuk terkoneksi internet. Berikutnya ada ISDN. ISDN upgrade dari telepon analog di mana lebih banyak bandwidth daripada dial-up, dapat mengirimkan suara, video, dan data. Ketiga ada broadband, menggunakan frekuensi yang berbeda untuk mengirimkan banyak sinyal melalui media. Jenis-jenis koneksi internet terdiri dari DSL, menggunakan teknologi saluran telepon. Kemudian ada kabel, menggunakan modem kabel untuk menghubungkan ke jaringan dan TV tradisional. Kemudian ada fiber optik. Fiber optik merupakan koneksi bandwidth yang tinggi. Jenis-jenis koneksi internet itu ada DSL, kabel, fiber optik, wireless, satelit, seluler, hotspot atau tethering mobile. Protokol dan standar jaringan itu ada model TCP/IP pada lapisan transport. Protokol TCP merupakan protokol yang lebih aman daripada UDP. Kenapa? Karena TCP melakukan penomoran dan pelacakan segmen data, melakukan pengakuan atas data yang diterima, dan mengirimkan ulang data yang tidak diakui setelah periode waktu tertentu. Sementara UDP tidak melakukan atau sangat sedikit sekali melakukan pengecekan data. Protokol ini mengirimkan dan melakukan pengecekan, tidak ada pengakuan bahwa data telah diterima atau tidak oleh tujuan. Klasifikasi port standar pada berbagai aplikasi, seperti DNS yang menggunakan port 53 dengan protokol TCP dan UDP, HTTP itu port 80 dengan protokol TCP, HTTPS dengan port 443 dengan protokol TCP maupun UDP, dan banyak lainnya. Bagian berikutnya adalah perangkat jaringan. Perangkat jaringan yang pertama adalah kartu adaptor jaringan. Kartu adaptor adalah kartu ekspansi yang memungkinkan komputer untuk terhubung melalui kabel ataupun wireless. Ada yang model slot PCI maupun USB.
Perangkat berikutnya adalah repeater dan hub. Repeater disebut juga dengan extender. Ini dikarenakan repeater membuat ulang sinyal sehingga dapat dikirim lebih jauh. Sementara hub, ya, di mana hub ketika menerima data pada satu port, hub akan langsung mengirimkan data ke semua port yang ada. Perangkat berikutnya adalah switch. Switch akan merekam alamat MAC address. Ya, setiap perangkat yang terhubung ke switch, data dikirim ke perangkat tujuan. Jika alamat MAC address perangkat itu ada di dalam tabel MAC address, maka akan dikirimkan. Manajemen switch digunakan di lingkungan perusahaan dan memiliki fitur tambahan seperti VLAN. Manajemen switch digunakan di rumah atau jaringan bisnis yang berskala kecil. Perangkat jaringan berikutnya adalah wireless access point. Wireless access point menyediakan akses ke jaringan nirkabel untuk jarak cakupan yang terbatas. Perangkat berikutnya ada router. Router digunakan untuk menghubungkan antar jaringan. Router menggunakan alamat IP untuk meneruskan lalu lintas ke jaringan lain. Router dapat berupa perangkat multiguna yang mencakup switching dan kemampuan nirkabel. Perangkat berikutnya adalah firewall. Firewall melindungi data dan perangkat yang terhubung ke jaringan. Firewall menggunakan access control list yang merupakan aturan yang digunakan untuk menentukan apakah data diizinkan atau ditolak. Berikutnya ada IDS atau Intrusion Detection System, di mana IDS dapat memonitor lalu lintas dan merupakan sistem yang pasif. Jadi ketika ada serangan, maka IDS hanya akan mencatat serangan yang terjadi. Berbeda dengan IPS, Intrusion Prevention System, yang secara aktif memonitor jaringan lalu lintas dan mengambil tindakan ketika terjadi serangan. Bagian berikutnya ada kabel jaringan. Kabel jaringan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah tipe kabel. Tipe kabel pada umumnya itu twister pair, koaksial maupun fiber optik. Kabel koaksial jenisnya tembaga atau aluminium. Biasanya digunakan dalam sistem TV kabel ataupun sistem komunikasi satelit. Kabel koaksial lebih sulit untuk diinstalasi, lebih mahal, dan lebih sulit untuk melakukan troubleshooting ketika terjadi masalah dibandingkan menggunakan kabel twister pair. Kabel twister pair merupakan kabel yang secara umum kita gunakan. Ya, ada dua jenis twister pair. Yang pertama adalah unsealed twister pair yang biasa kita gunakan pada ruangan indoor maupun outdoor menggunakan sealed twister pair. Ada juga sealed twister pair yang biasa digunakan dalam luar ruangan atau outdoor. Unsealed twister pair rawan terinfeksi elektromagnetik dan interferensi frekuensi radio. Kabel UTP itu lebih rawan terinterferensi elektromagnetik maupun terinterferensi frekuensi radio. Sementara STP, di mana terdapat lapisan aluminium foil, ya, perlindungan yang lebih baik terhadap interferensi elektromagnetik maupun interferensi radio. Kabel berikutnya adalah fiber optik. Kabel fiber optik menggunakan cahaya untuk mengirimkan sinyal. Ya, kabel fiber optik tidak terpengaruh oleh interferensi magnetik dan interferensi frekuensi radio.